Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini sangat panjang, intinya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW menanyakan beberapa hal pokok tentang agama, yang mana ringkasnya agama kita itu terdiri dari 3 pembahasan secara garis besar. Pembahasan yang pertama tentang ibadah, yaitu berkenaan dengan rukun Islam dan syariatnya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang akidah, yaitu terdiri daripada rukun iman dan seterusnya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang muamalah atau akhlak yang terdiri daripada rukun ihsan. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita belajar satu-satu. Tingkatan yang paling rendah yaitu tentang ibadah yang tercantum di dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 2 kalimat syahadat yang pertama, kemudian sholat yang kedua, zakat yang ketiga, puasa yang keempat, dan yang kelima adalah ibadah haji. Pembahasan kita kali ini berkenaan tentang rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini diletakkan di awal daripada rukun Islam. Karena apa? Karena dia merupakan syarat diterimanya amalan-amalan ibadah setelahnya. Kalimat syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad, beliau adalah seorang hambanya dan utusannya. 2 kalimat syahadat ini menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita seluruhnya. Nah, pada kalimat syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah, menjelaskan makna dan syarat serta rukun. Maknanya ialah menafikan semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala pada kalimat la ilaha. Kemudian kalimat illallahnya yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lalu syarat-syarat daripada la ilaha illallah ini ada 8. Yang pertama ialah al-ilmu al-munafil jahli. Ilmu yang menafikan kebodohan. Kemudian yang kedua, al-yakin al-munafil syak. Yakin yang menafikan keraguan. Yang ketiga, al-ikhlas al-munafil syirk. Keikhlasan menafikan kesyirikan. Yang keempat, al-sidqu al-munafi lil kadhib. Kejujuran yang menafikan kedustaan. Yang kelima, al-mahabbah al-munafiyah lil bughdi. Itu kecintaan yang menafikan kebencian. Kemudian al-inqiyad al-munafi litarki, yaitu tunduk yang menafikan pembangkangan.
Yang ketujuh, al-qabul al-munafi liraddi, yaitu menerima yang menafikan penolakan. Yang kedelapan, al-kufru bima yu'badu min dunillah, kufur terhadap semua yang diibadahi selain Allah. Tuhan sekalian, rahimani rahimakumullah, ya, inilah yaitu syarat daripada la ilaha illallah, syahadat yang pertama ini. Kemudian ya, syarat daripada ya, syahadat yang kedua ya, yaitu ya, tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar. Yang pertama, membenarkan sabda Rasulullah SAW terhadap apa yang diceritakan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan. Yang ketiga, wajinabu manaha anhu wajajar, menjauhi apa yang dilarang dan apa yang diperingatkan. Kemudian yang keempat, wa la yu'badullah illa bima syara', dan dia tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh beliau, apa yang diajarkannya. Jadi ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, ya, syarat diterimanya ibadah ini hanya dua saja, yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah harus ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala lawannya adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beribadah harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dan lawannya adalah bid'ah, yaitu melakukan ibadah yang bukan daripada ajaran Rasulullah SAW. Kemudian ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan masih di seputar la ilaha illallah, yaitu rukunnya. Rukunnya ada dua, ya, an-nafyu dan al-itsbat. Kalimat la ilaha, ya, meniadakan ya, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rukun yang pertama, an-nafyu, meniadakan. Kemudian rukun yang kedua adalah illallah, menetapkan, al-itsbat namanya. Ya, dalam sebuah ya, syair ulama, li kalimatil ikhlas ruknan huma, ya, an-nafyu wal itsbat fathuma. Ya, kalimat ikhlas itu ada dua rukunnya, yaitu apa? An-nafyu, ya, kalimat la ilaha, wal itsbat, menetapkan kalimat illallah, maka dihafallah. Nah, ini ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan kita memahami dari syahadat yang pertama ini. Kemudian ya, ada pembahasan tersendiri, yaitu tentang macam-macam mahabbah, macam-macam cinta, ya. Yaitu yang pertama, cinta bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik besar. Ya, sebagaimana firman Allah, wa minan nas may yattahidu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cinta yang wajib dan merupakan simpul Islam yang paling kuat. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum.
Muhammad adalah utusan Allah, dan yang bersama Muhammad adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Kemudian ya, cinta atau saling kasih sayang sama mereka. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah cinta yang merupakan tabiat. Hukumnya adalah boleh, ya, dengan syarat tidak mendahulukannya dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta kepada anak dan istri. Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW, ya, bersabda, yang penting dia tidak mendahului. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya lebih dicintai daripada anaknya dan orang tuanya dan semua manusia. Nah, ikhwas sekalian, rahimani rahimakumullah, demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih anda minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.